Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, saya harap semuanya baik ya. Untuk kelas 12 AKL yang sudah PKL, semangat untuk bekerjanya. Yang belum PKL karena masih di sekolah menunggu hari penerjunan, hari ini mungkin bisa menyimak video siang hari ini juga ya sampai selesai. Eh, untuk pendidikan kewarganegaraan pada kali ini kita masih bisa berkomunikasi, artinya walaupun PKL masih anak-anak mendapatkan materi dari sekolah untuk bahan pembelajaran gitu ya. Di pendidikan kewarganegaraan ada materi pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara. Nah, kira-kira seperti apa nanti materinya atau pembelajaran seperti apa? Mohon tetap stay tune on in this channel ya. Tetap berada di channel ini dan simak videonya dari awal sampai akhir sehingga kalian sangat paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ya. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya mari kita simak pemaparan berikut ini. Selanjutnya akan saya bacakan sebuah berita yang berjudul Mendagri yaitu partisipasi Pilpres 70% sudah luar biasa. Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi, mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih pada pemilu presiden atau Pilpres 9 Juli lalu. Dia menilai partisipasi pemilih Pilpres mencapai 70% adalah luar biasa. Ini partisipasi pemilih 70% itu luar biasa, sudah bagus, kata Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli 2014. Selanjutnya, ia mengatakan wajar jika presentasi angka partisipasi pemilu legislatif atau pileg lebih tinggi dibandingkan pilpres. Sebab, kata Gamawan, pada pileg kandidat dipilih lebih banyak. Kalau pileg, kerabat ikut memilih, kandidatnya lebih banyak, 12.000 orang. Kalau pilpres, ini hanya 4 orang kandidat, ujar mantan gubernur Sumatera Barat itu. Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengakui presentase tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 menurun dibandingkan Pileg April 2014 dan Pilpres 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 70%. Partisipasi atau Pilpres 2014 sekitar 70%. Memang kalau dilihat tren nasional mengalami penurunan, kata Sigit. Selanjutnya, partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,14%, sedangkan pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72%. Namun, dia mengatakan angka 70% bukan angka yang buruk. Pada Pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu legislatif 2014 mencatatkan sebanyak 185.826.024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 mencapai 75,11%. Dengan angka partisipasi itu, 24,80% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT Pilpres sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT Pileg. Penurunan tingkat partisipasi di Pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara. Sumber dari http www.kemendagri.co.id News 2014 724. Itu adalah sebuah berita yang termuat di sumber website Kemendagri ya yang kami kutip. Menanggapi berita tersebut ada 5 pertanyaan untuk
anak-anak semua ya. Nanti bisa disimak. Untuk pertanyaan pertama, coba nanti bisa dijawab, mengapa partisipasi pemilih pada pemilihan presiden Pilpres 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat pemilu legislatif atau Pileg 2014? Ya, nanti bisa dijawab. Itu adalah pertanyaan pertama. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, ini adalah pertanyaan kedua. Berdasarkan berita tersebut, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya atau golput ataupun golongan putih pada Pilpres 2014 sebesar 30%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014 27,7% dan Pilpres 2004 yaitu sekitar 24%. Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka golput atau golongan putih tersebut. Oke, ya. Pertanyaan ketiga, apakah golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Pertanyaan nomor 4, menurut Anda, apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan? Sedangkan pertanyaan terakhir adalah, coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada kegiatan pemilihan umum. Dalam arti, bagaimana sih solusi untuk menekan angka golongan putih ya, agar semuanya warga negara ini dengan sukarela, dengan sukacita untuk memberikan suaranya dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Nah, selanjutnya, aktivitas pembelajaran kakak-kakak semuanya adalah satu, menyimak dan pahami video ini. Yang kedua, catat dan jawab 5 pertanyaan tadi di buku kalian masing-masing. Jadi pertanyaan tadi ya, 5 dari yang saya paparkan itu ditulis pertanyaannya dan dijawab di buku. Dan selanjutnya aktivitas pembelajaran ketiga yaitu kirimkan jawaban Anda melalui video potret ya. Lalu dibaca dan di video dan dikirim melalui link. Nanti kalau sudah ada linknya bisa saya sematkan link. Kalau memang belum jadi linknya nanti bisa langsung kirimkan ke WA saya. Itu ya, kami tunggu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak untuk kali ini. Nanti saya tunggu video jawabannya ya. Jangan lupa tetap semangat belajar, semangat PKL-nya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.